ada cewek umur 16 tahun jadi korban pelecehan sama ayah kandung dan sama kakak tirinya sendiri. Halo teman-teman, kembali lagi sama kita bertiga. Aku Ailsa, aku Bisa, aku Sofatunisa. Jadi hari ini kita tuh bakal ngebahas tentang kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Jadi itu topik kita hari ini tentang pelecehan. Bukan cuma yang di jalan doang, tapi yang sering kejadian di rumah alias di lingkungan keluarga. Serem sih sebenarnya, tapi penting banget buat dibahas. Kadang orang merasa aman di rumah, tapi nyatanya justru malah bisa kejadian hal-hal yang gak pantas di situ. Dan parahnya lagi, kadang gak ada yang percaya sama korban. Nah, jadi kita bakal ngebahas nih tentang kenapa sih pelecehan bisa terjadi, contoh-contohnya, terus gimana cara ngadepinnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kenapa sih pelecehan bisa kejadian di keluarga atau di lingkungan sekitar? Menurut gue ya, salah satunya karena ada yang ngerasa punya kuasa lebih. Misalnya, kayak orang tua, paman, atau orang dewasa lainnya. Pokoknya yang ngerasa bisa ngatur deh. Korban jadi takut buat ngomong. Iya, ditambah budaya kita tuh kadang masih suka nyalain korban gitu deh. Misalnya, kok pakai baju kayak gitu sih? Ah, lebay banget sih lo. Padahal udah jelas-jelas gak pantas ya. Terus juga kadang masih kecil atau nggak ngerti harus ngomong ke siapa. Jadinya dipendam, gak dilaporin. Dan itu yang bikin si pelaku makin berani. Ngomong soal itu, kalian pernah denger gak? Kasus di Waikanan Lampung, ada cewek umur 16 tahun jadi korban pelecehan sama ayah kandung dan sama kakak tirinya sendiri. Bayangin deh, di rumah sama keluarganya sendiri, itu kejadian terus selama setahun lebih. Dan baru ketahuan gara-gara korban cerita ke gurunya. Gue baca juga tuh yang itu. Gila sih, orang rumah yang harus jadi tempat paling aman malah jadi neraka. Kasian banget korbannya, pasti trauma seumur hidup. Dan itu kejadian karena korban gak berani ngomong, takut, dan mungkin juga gak tahu harus ngomong ke siapa. Makanya kita harus buka ruang buat orang-orang cerita tanpa dijudge. Nah, sekarang kalau di luar keluarga juga banyak loh. Contohnya baru-baru ini terjadi di Bandung, ada dokter residen dari PPDS Unpad yang menyeleneh parah. Dia malah melecehkan anak dari pasien yang dirawat di RSHS. Gila sih, dia udah dipercaya sebagai tenaga medis, tapi malah kayak gitu. Parah banget sih. Orang-orang tuh harusnya percaya sama dokter. Taunya malah dimanfaatin. Untungnya kasus itu langsung dilaporin dan pelakunya udah ditangkap polisi. Nah, itu yang kita maksud. Pelecehan tuh bisa kejadian di mana aja. Bahkan tempat yang kita anggap aman kayak rumah sakit. Pelecehan bisa terjadi karena powernya timpang, budaya yang masih toksik, dan edukasi soal batasan diri tuh masih kurang banget. Sekarang kita bahas solusinya yuk. Kalau misalnya ada teman yang ngalamin pelecehan, kita harus ngapain? Pertama, jangan ngegas dulu, dengerin dulu cerita dia, jangan asal nyalahin. Korban itu kadang cuma butuh ditemani dan dimengerti. Dan jangan lupa juga, support mentalnya, itu tuh penting loh. Trauma tuh gak bakal kelihatan dari luar, tapi dampaknya bisa lama banget. Kalau perlu, ajak aja ke psikolog. Selain itu, kita juga bisa mulai dari lingkungan sekitar, ngebiasain ngobrol soal batasan, soal izin buat nyentuh, atau ngomongin hal pribadi. Jangan sampai cuek. Pokoknya mulai dari diri sendiri aja, jangan jadi pelaku, dan jangan juga diem kalau lihat ada yang dilecehin. Speak up! Jangan biarin korban tuh merasa sendirian ya. Bener banget, edukasi dan saling jaga itu kuncinya. Kita semua punya peran biar lingkungan lebih jadi aman. Oke deh geng, segitu dulu podcast dari kita hari ini. Semoga bisa menambah insight kalian dan bisa bikin kalian tuh peduli sama hal-hal kayak gini. Thank you udah dengerin. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya, biar lebih banyak yang aware. Dan kalau kalian punya cerita atau pengen curhat, bisa banget tuh ngobrol sama kita-kita. Dan jangan dipendam sendiri ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.